Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, sambil kita menunggu, marilah kita bacakan zikir terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka wa nashkuruka wa natubu ilaika wa na'udhu min azabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, juga para santri yang hadir, kita masih menunggu hubungan dengan AA yang ada di Malaysia. Mungkin bisa masuk, mungkin tidak ya, karena tadi kabarnya sedang di perjalanan. Jadi kalau tidak ya kita isi sampai beberapa menit ke depan. Saya ingin mengangkat judul di waktu yang singkat ini tentang musuh dan sahabat manusia. Setiap kita punya musuh, tapi juga punya sahabat. Kalau ditanya musuh atau dalam hidup kita mau punya musuh mau tidak? Halo? Mau punya musuh mau tidak? Tidak. Tidak ya. Tapi ternyata syariatnya semua nabi itu punya musuh. Nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran. Kita baca ayatnya. Yang kedua, musuh kita mau sedikit mau banyak. Halo, jawab, mau sedikit mau banyak? Sedikit, karena ada pepatah mengatakan musuh satu orang musuh terlalu banyak, sahabat 1000 masih kurang. Kalau para nabi musuhnya sedikit banyak? Banyak. Berarti itu pepatah pengecut ya, borangan. Musuh 1 terlalu banyak, sahabat 1000 masih kurang, borangan gitu sama orang Sunda, orang Indonesia ya. Jadi kita akan punya musuh. Para nabi punya musuh tidak? Punya. Baik, yang ketiga pertanyaannya, musuh kita ingin orang pintar atau bodoh? Tidak ada jawaban. Nah, nampaknya anggota dewan bingung. Musuh kita ingin yang pintar atau bodoh? Yang pintar, eleh terus satu, musuhnya lebih pintar. Ingin yang pintar, yang bodoh? Bodoh. Tapi sunatullahnya justru Allah menyiapkan musuh yang lebih pintar dari kita. Ya, kita baca di surat dalam Al-Quran nih. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatin minal insi wal jinni. Dan demikianlah kami jadikan setiap nabi itu musuh yang terdiri dari setan-setan, manusia dan jin. Sunatullahnya punya musuh. Para nabi punya musuh. Nabi Musa lawannya siapa? Firaun. Nabi Ibrahim Raja Namrud. Rasulullah, siapa yang memusuhinya? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan abu-abu lainnya termasuk Abu Gosok. Musuhnya banyak. Dalam peperangan kaum muslimin dan kaum kafir, lebih banyak mana pasukannya? Kaum kafir. Tapi yang menang Islam, kaum muslimin ya. Kam min fi'atin galabat fi'atan, kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan biidnillah. Pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Perang Badar kaum musliminnya 300, kaum kafirin 1000. Lebih banyak mana? Musuh. Perang Uhud kaum musliminnya 700, kaum kafirnya 3000.
Pasukan yang sedikit bisa menang dengan yang banyak karena izin Allah. Artinya musuh itu lebih banyak daripada yang beriman, daripada yang taat. Jadi musuh lebih banyak sedikit atau sedikit? Oh, bingung pertanyaannya. Lebih baik banyak atau sedikit? Inginnya sedikit, tapi sunatullahnya musuh kita tuh banyak. Nah, para nabi musuhnya banyak. Tapi disebutkan dalam ayat tadi, waja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatin minal insi wal jinni. Siapa musuh para nabi adalah golongan setan dari jenis manusia dan jin. Jadi siapa musuhnya? Syayatin. Syayatin itu jama dari setan. Dan itu musuh kita. Jadi jangan sampai teman dijadikan musuh, musuh dijadikan teman. Kita punya musuh abadi, musuh yang sejak dulu mengumumkan permusuhannya dengan kita. Siapa? Setan. Permasalahannya setan dengan kita berimbang atau tidak? Ya. Kita ukur nih kalau kita perlombaan atau bertanding melawan setan, ya. Dilihat dari usia kita berapa? Tergantung masing-masing ya. Tapi umat Rasulullah itu a'maru ummati baina sittin wa sab'ina sanah wa aqallu dzalika minhu. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun saja dan sedikit yang lebih dari itu. Pak Kiai berapa usia? 57. Sebentar lagi 60. 3 tahun lagi ya. Kesepuhan berapa usia? 65. Waduh, sudah lebih ya. Rasul berapa meninggal? 63. Berarti sudah dapat bonus 2 tahun ya. Nah, kita usianya pendek, belum punya pengalaman melawan setan. Setan usianya panjang, ribuan tahun. Dari setan zaman dulu sampai sekarang belum ada yang meninggal. Terbukti tidak ada kuburan setan. Jangan lewat di situ, kuburan banyak setannya. Tahu dari mana itu mau kuburan manusia, kuburan setan kita nggak tahu. Usia mereka ribuan tahun, jutaan tahun, berarti punya pengalaman menggoda manusia. Kita belum punya pengalaman melawan setan. Kira-kira kalau ada pertandingan, pemain yang pengalaman dengan amatiran, baru belajar, ditandingkan, mana yang menang? Yang pengalaman. Musuh kita tuh setan yang punya pengalaman, kita nggak punya pengalaman menghadapinya. 2, kalau ditandingkan, setan, iblis, jin bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat setan. Sekali lagi, setan, iblis, jin bisa melihat manusia, manusia tidak bisa melihat setan. Kalau ditandingkan, kira-kira menang mana? Pertandingan tinju, satu buta, satu melihat. Kira-kira menang yang mana? Yang melihat lah, yang buta nggak bisa nonjoknya juga. Pertandingan sepak bola kesebelasan buta lawan kesebelasan awas. Berapa kosong kira-kira? Bisa 2 kali 45 menit, 2000 kosong. Dan teka tinggali di golgan terus gitu ya. Kira-kira Allah adil tidak? Halo? Allah adil tidak? Musuh kita melihat kita, kita tidak melihatnya. Musuh kita lebih pengalaman, kita nggak punya pengalaman. Jadi Allah adil tidak? Bilang tidak adil kepada Allah, ya nggak berani kita masa bilang nggak adil, kan tahu kita Allah maha adil. Bilang adil nggak masuk di akal. Gimana ya? Gimana adil aja Bu, Pak? Adil aja lah, adil ya. Contohnya gimana? Contohnya gini. Bandingkan kita dengan anjing. Anjing menggonggong. Terus kita menggonggong, kira-kira anjing dan kita gonggongannya kalah mana? Menang mana? Menang anjing. Anjing menggonggong, kita menggonggong, kalah suaranya ya. Terus gigitan anjing, kita digigit. Terus sama ibu digigit lagi anjingnya. Kira-kira gigitannya seket mana? Keras mana? Kuat mana? Kuat anjing, kita kalah.
Kita digigit anjing bisa terluka, anjing digigit kita bisa tertawa. Ya. Kenapa? Kulitnya anjing lebih tebal, berselimutkan bulu-bulu anjing. Kita kulitnya tipis, tidak ada bulunya, berarti kalah juga. Gimana caranya kita bisa mengalahkan anjing? Gimana caranya? Hah? Lari. Lari. Kalau lari lawan anjing duluan mana? Anjing. Ya, tetap eleh ya. Caranya adalah panggil, minta, bilang ke pemilik anjing. Pak, ini anjingnya menggonggong terus. Oleh pemiliknya cukup dipanggil. Blacky, Blacky, pulang. Pulang tuh si Blacky. Anjing itu kembali nggak jadi gigit kita. Artinya lawan setan yang nggak melihat kita, lawan setan yang kita tidak bisa melihatnya, tapi setan tidak melihat kita, kita berlindung kepada pemilik seluruh makhluk, termasuk pemilik setan, yaitu Allah. Allah bisa melihat setan, setan tidak bisa melihat Allah. Maka setan bisa dikalahkan oleh Allah. Jadi adil tidak? Adil, karena kita berlindung kepada Allah. Berarti ada syaratnya supaya kita tidak digoda oleh setan yang dia punya pengalaman menggoda kita, supaya kita tidak dikuasai oleh setan yang bisa merusak dan memalingkan hidup kita. Kita berlindung kepada Allah yang Maha melindungi, yang Maha menguasai, termasuk menguasai semua setan-setan itu. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Para nabi sudah memiliki musuh, diberi musuh. Untuk apa kita diberikan musuh? Kan ingin tadi tanyain punya musuh, ingin tidak? Tidak. Tapi sunatullahnya kita dikasih musuh agar bisa dibedakan mana yang taat kepada Allah, mana yang taat kepada setan. Agar bisa dipisahkan mana yang taat kepada Allah, mana yang taat kepada musuh Allah, yaitu setan. Jadi ingin tidak punya musuh, gak bisa. Kita sudah punya musuh. Musuhnya ingin banyak atau sedikit, ingin sedikit, gak bisa. Karena setan jauh lebih banyak jumlahnya dari kita. Terus tadi, musuhnya mau yang lebih pintar atau lebih bodoh? Lebih bodoh, itu gak membuat kita bisa berprestasi. Pak Hurip, kepala SMK, lawan balap karung anak TK. Wah gitu ya, juara Pak Hurip, kira-kira bangga enggak? Boro-boro ada yang ngobrol, pantas satu lawan anak TK. Kepala sekolah lawan anak TK, nggak ada prestasi apapun. Tapi justru dianggap berprestasi kalau kepala sekolah lawannya adalah rektor. Gitu ya, ketua STAI. Menang, wah hebat gitu ya. Karena yang lebih hebat, yang lebih pintar. Punya musuh pintar membuat kita berpikir bagaimana mengalahkannya. Sehingga ada pepatah dalam bahasa Arab, aduwun akilun khairun min sadikin jahilin. Musuh yang pintar itu lebih baik daripada sahabat yang bodoh. Punya sahabat bodoh, ya diajak jalan-jalan bingung, dikasih makanan ke kota, disuguhan abon, ngambek. Sana dahar disuguhan bako. Pugu abon disangka bako ya. Dasar bodoh itu. Jadi musuh yang pintar itu membuat kita berpikir, oh dia bikin strategi itu pintar, kita berpikir lagi. Ya, coba kalau musuhnya biasa-biasa, kita nggak mikir ya, tenang duduk gitu ya. Tapi karena pintar kita harus berpikir keras. Minal jinni wal insi, dari golongan jin. Jadi syaitan itu sepemahaman saya itu berupa sifat, bukan berupa makhluk yang nyata yang ada, tapi dia sifat. Makhluknya apa? Berbentuk jin. Jadi kalau setan yang tidak nampak itu adalah jin yang sudah kemasukan setan atau dipengaruhi setan. Au iblis siapa? Raja jin, raja setan namanya iblis. Sehingga setan itu bisa berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Minal jinni wal insi.
Dalam bentuk jin setan adalah setan yang tidak nampak, sama dengan setan yang nampak dalam bentuk manusia. Jadi setan yang tidak nampak ini yang berat kita lawan. Kan kalau terlihat mah kita bisa lawan. Tapi yang nggak terlihat susah kita melawannya. Karena dia membisiki dalam hati. Dia punya pengalaman, bahkan pengalamannya luar biasa. Dengan Firaun teman, Raja Namrud CS, dengan Abu Jahal sahabat. Dia luar biasa, pengalamannya banyak. Kita nggak punya pengalaman. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli gurura. Sebagian mereka dan sebagian lainnya saling membisiki perkataan yang indah, qawli gurura, agar kemudian manusia itu tertipu. Walau sarabbuka ma falu fadarhum ma yaftarun. Dan kalaulah Allah menghendaki niscaya mereka tidak akan melakukan, maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka lakukan, apa kebohongan yang mereka lakukan, yang mereka ada-adakan. Ada sebuah kitab Imam Ibnul Qayyim Jauziyah, namanya Ighatsatul Lahfan min Masayyidis Syaitan. Saya bahas ini setiap subuh di Masjid Nurul Iman, tapi online, jadi banyak yang masuk dari Jogja, dari mana-mana ya. Baru sampai halaman 100. Kitabnya dua jilid, kurang lebih sekitar 400 halaman, 300 sampai 400. Nah, ternyata menurut Ibnul Qayyim, belum selesai, baru 100 halaman saya juga ngebahasnya ya. Tapi sudah dapat satu poin, bahwa setan itu dia hanya bisa membisiki dan tidak bisa memaksa. Jadi tugasnya gimana? Membisiki saja. Ngajak kita berbuat tidak baik, membuat kita malas ibadah, membuat manusia berbuat maksiat, tapi tidak bisa memaksakan. Siapa yang bisa memaksakan diri kita? Kita sendiri. Jadi ketika kita mau sholat, mau tahajud, kemudian dalam hati iblis itu mengatakan, masih dingin, masih enak tidur, sebentar lagi. Hanya bisa membisikkan itu. Ketika kita bangun, dia nggak bisa narik tubuh kita, nggak bisa nahan kaki, nggak bisa menghalangi. Kita bisa jalan. Apa perlindungan kita terhadap musuh berupa setan ini? Maka Ibnul Qayyim menyampaikan, at-ta'awud billah, berlindunglah kepada Allah. Paling tidak membaca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Riwayat lain, Rasul menganjurkan membaca a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Ya, ada tambahan as-sami'al alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Dalam riwayat lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa huwas samiul alim. Sama aja, ya. Samiul alimnya di belakang. Kenapa ada tambahan samiul alim? Dalam hadis itu Rasul mengatakan, kita lebih meyakini bahwa Allah Maha tahu, Maha mendengar, Maha mengetahui dari musuh-musuh itu. Jadi walaupun musuhnya membisiki dan membisik dalam hati kita, sampai bisikannya tidak terdengar oleh siapapun, karena perbisikan dalam hati, Allah Maha mendengar. Wa huwas sami, Allah Maha mendengar. Dan Allah Al-Alim, mengetahui segala tipu daya yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Allah Maha tahu, sehingga kita bisa berpaling dari situ. Halo? Ya, satu, ya musuhnya berarti siapa? Setan musuh kita. Siapa musuh berikutnya? Orang kafir. Musuh kita orang kafir. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an tuksiru minas shalah. An-Nisa ayat 101. Wa in khiftum ayaftinakum alladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubin. Selain syaitan yang banyak ayat disebutkan innahu lakum aduwwum mubin, setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka musuh berikutnya adalah orang kafir. Wa idza darabtum fil ardh, apabila kalian bepergian di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah, maka tidak mengapa kalian melakukan mengkosor untuk salat. In khiftum an yaktinakumul ladina kafaru, jika kamu takut diserang oleh orang kafir.
Ini syariat adanya sholat jamak qasar. Dikosor karena kondisinya khawatir, darurat, takut dengan orang-orang kafir. Lalu gimana sekarang? Sudah tidak takut, tidak khawatir, tidak berhadapan dengan orang kafir, apakah boleh mengkosor sholat? Kira-kira boleh tidak? Anggota dewan tidak ada yang menjawab, maksudnya Dewan Kemakmuran Masjid. Boleh tidak? Boleh, ya boleh. Sebab Umar bin Khattab bertanya tentang ayat ini, ya Rasulullah, qad amanna, sekarang sudah aman kami, kita sudah aman, tidak berhadapan dengan musuh lagi, orang kafirnya sudah tidak ada. Apakah kami dalam perjalanan harus boleh mengkosor? Kata Rasulullah, na'am, fa innaha shadaqatan. Ya, karena sesungguhnya itu jadi sedekah dari Allah untukmu. Jadi kalau ada sedekah, ambil. Kalau Bapak Ibu keluar kota, dikosor, itu sedekah dari Allah, kebaikan dari Allah. Kenapa bisa sedekah? Yang 4 jadi 2, kan senang kita ya, lebih sedikit. Yang sunnahnya tidak usah dilakukan, walaupun tidak dilakukan tepat dapat pahala sunnahnya qobliyah ba'diyah. Kalau ketika mukim tetap kita lakukan, itu sedekah. Jadi amalnya berkualitas karena bersedekah, ya. Jadi jangan sampai getol tapi nol. Bagus, sungguh banyak tapi nggak bernilai. Yang lebih baik itu yang berkualitas. Walaupun sedikit tapi berkualitas, itu sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. In khiftum an yattinakumul ladina kafaru innal kafirina kanu aduwwum mubin. Jika kamu takut diserang orang kafir, karena sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi tetap hati-hati. Boleh kita bertoleransi, boleh bertetangga, boleh berhubungan baik, tetapi urusan akidah tidak ada toleransi. Tetap harus waspada, jangan ikut-ikutan cara budaya, apalagi peribadahan mereka. Musuh Rasulullah SAW di Mekah itu orang-orang kafir. Mereka yang menyembah patung, berhala. Lalu kemudian Rasul datang untuk meluruskan, untuk mendakwahi, untuk mengingatkan. Sesungguhnya harus beribadah dan menyembahnya kepada Allah. Musuh yang kedua. 3, siapa musuh yang ketiga? Keluarga. Surat At-Taghabun, ya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Dan Allah sudah ngasih contoh. Nabi Nuh, contoh suami soleh, istri yang khianat. Siti Asyah, contoh istri yang soleha, suaminya khianat kepada Allah. Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab, contoh istri yang khianat kepada Allah, yang buruk, dan contoh suami yang buruk. Tuh ya. Jadi seperti apa istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut? Mereka ikut kepada orang-orang yang kafir waktu itu. Ya, istri Nabi Lut, ketika Nabi Lut beri peringatan, maka semua kemudian ikut. Istrinya tidak mau. Dia termasuk yang tinggal. Dalam surat Al-Qasas atau Al-Anbiya diceritakan, ya. Tinggal karena nggak mungkin ada badai, ada bencana ini, kita sedang tidak ada apa-apa seperti ini. Maka pergilah Nabi Lut dan dengan pengikutnya yang sedikit, maka kemudian Allah membalikan aliha safilaha, dibalikan. Jadi dibalikan, daratan ini yang seperti ini tadinya langsung terbalik. Jadi semua penghuninya ditenggelamkan langsung oleh Allah ke dalam tanah. Termasuk istri dari Nabi Lut. Istri Nabi Nuh juga sama, ya. Ketika Nabi Nuh membangun kapal, istri dan salah satu orang anaknya tidak mau ikut. Itu contoh istri yang
jadi musuh bagi suami. Aduwwal lakum. Atau suami yang tidak taat. Siti Asyia taat kepada Allah, beriman kepada Allah, suaminya Fir'aun bahkan mau menenggelamkannya ke dalam air yang mendidih. Istri yang tidak taat, suami tidak taat. Ummu Jamil istri Abu Lahab. Tabat siada abi lahabiu watab. Celaka tangan Abu Lahab dan dia akan celaka. Siapa yang mempengaruhi Abu Lahab berbuat buruk, melempari Rasulullah, menghalangi dakwah Rasulullah? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya yang membawa kayu bakarnya, bukan membawa kayu bakar begini. Istri yang memanasi, yang mempengaruhi Abu Lahab agar menghalang-halangi dakwah Rasulullah, agar memusuhi Rasulullah. Nah, artinya dalam keluarga bisa jadi adu, azwaj itu pasangan. Atau aulad, anak. Contoh putra Nabi Nuh tadi, si Kan'an, gak mau beriman, berarti musuh bagi orang tua. Sudah diberi contoh pelajaran dalam Al-Quran, tinggal kita ikuti. Yang terakhir, 5 menit lagi ya, sampai setengah 5. Siapa musuh kita? Orang-orang munafik. Kalau Rasul musuhnya ketika di Mekah berhadapan dengan orang kafir, yang jelas Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan menghalangi dakwah Rasul. Di Madinah musuhnya orang munafik. Orang munafik itu seperti musuh dalam selimut. Tahu musuh dalam selimut, Pak? Bu? Tahu tidak? Tumila. Ya. Tumila apa bahasa Indonesianya? Kutu busuk, ya. Lagi tidur, celetot, aduh, ini gimana begitu dibuka dalam selimut ternyata ada tumila, yaitu musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut istilah buat orang-orang munafik yang mereka masuk kepada kelompok orang muslimin, mereka wajahnya, bentuknya, penampilan seperti orang beriman, tapi hatinya tidak. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika salat dia ikut salat, tapi qamu kusala, salatnya bari kesel, sambil malas. Yurunan nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Hanya untuk dilihat oleh manusia dan tidak banyak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu dalam ayatnya demikian. Lebih mudah kita lawan musuh yang terlihat atau yang tidak terlihat? Yang tidak terlihat. Yang terlihat mah kelihatan, dia mau perang tuh berhadapan, tapi nggak akan kelihatan. Bisa jadi dia mukul dari belakang, bisa jadi menikam dari belakang, kan begitu. Orang-orang munafik demikian. Dengan tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, ketika Rasulullah dakwah ke Madinah, dia yang kemudian mempengaruhi. Bahkan dalam satu peperangan lebih dari 300 orang yang sudah berangkat itu bisa balik lagi tidak jadi perang, karena dipenuhi sepanjang jalan oleh orang-orang munafik. Sampai Rasulullah mewaspadai, sampai beliau wafat, Zaid, sahabat Zaid bin Harithah itu dibisiki oleh Rasulullah, masih ada 7 lagi munafik seperti Abdullah bin Ubay, tapi tidak Rasul sebutkan. Maka beliau disebut sirur Rasul, yang memegang rahasia Rasulullah. Kata Rasulullah, hati-hati saja. Nah, termasuk kita hari ini hati-hati terhadap orang munafik. Setidaknya kita yang jangan jadi orang munafik, ya, bukan setidaknya, yang lebih penting, ya, nggak apa-apa orang munafik, kita harus hati dengan orang munafik, tapi kita jangan sampai jadi orang yang munafik, karena itu musuh. Idza ja'al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang munafik itu datang kepada Rasulullah, mereka berkata, innaka la rasulullah, kami mengakui sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Maka kita pun harus waspada terhadap orang munafik, karena mereka adalah musuh kita. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dari segala musuh ini, terutama musuh yang terdekat, yang selalu ada pada diri kita, yang tidak pernah lepas dalam urusan apapun, yaitu setan yang ada dalam hati kita. Perbuatan baik pasti tidak akan disukai,
maka setiap akan berbuat baik, dia akan pengaruhi untuk perbuatan baik itu tidak terjadi. Kalau orang kafir, mungkin mereka tidak terlalu berani kalau kitanya banyak dan bersatu. Tapi kalau kitanya tidak bersatu, mereka bisa menghancurkan kita. Orang munafik bisa terjadi musuh dari dalam, dan kita harus terus waspada. Keluarga, jangan sampai jadi musuh bagi kita. Maka jadikan keluarga sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama taat kepada Allah, maka semoga mereka tidak jadi musuh buat kita, yang merusak kita. Musuh dalam ayat ini, para ulama tafsir mengartikan bukan musuh dalam artian lawan, tapi musuh dalam artian bisa merugikan kita. Jadi kata adu itu adalah satu yang bisa merugikan atau menghancurkan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita dilindungi Allah dari segala tipu daya syaitan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka qaribun mujibu da'wat wa yaqadi al hajat. Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udhu bika minal hammi wal hazan wa na'udhu bika minal azazi wal kasal wa na'udhu bika minal zubni wal bukhal wa na'udhu bika min ghalabati ad-daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udhu bika min hamajati syayatin wa na'udhu bika rabbi ay yahdurun. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, lindungi kami dari segala fitnah zaman, lindungi kami dari segala tipu daya syaitan, lindungi kami dari segala bisikan-bisikan yang menjerumuskan kami, menjauhkan kami dari jalan-Mu, ya Allah. Lindungi kami dari ilmu yang salah dan menyesatkan, dari hati yang tidak khusyuk, dari amalan yang tidak Engkau terima, dari doa-doa yang tidak Engkau ijabah. Lindungi kami, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih dan mohon maaf. Insyaallah nanti malam kajian Ma'rifatullah, mudah-mudahan guru kita bisa bergabung dari Malaysia dan insyaallah akan hadir Kiai Haji Atian Ali Muhammad Dai LCMA. Silakan bagi yang berkesempatan waktu bisa hadir di Masjid Darut Tauhid. Terima kasih dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tercipta untuk saling berbagi, untuk saling merangkul, untuk saling bermakna bagi semua insan. Dengan bisa sekolah, kita bisa berbagi kebaikan dengan mewujudkan harapan mereka untuk terus melanjutkan pendidikan. Insya Allah, setiap ilmu yang mereka amalkan akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih kepada donatur dan orang tua asuh yang telah berdonasi melalui DT Peduli sehingga saya bisa sekolah di SMA Aske Islamic School. Alhamdulillah kami bisa sekolah. Bersama Bisa Sekolah, kita tingkatkan mutu pendidikan anak Indonesia. Jangan lupa, sobilah sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.